Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah, para bikers pada malam hari ini dapat berkumpul di tempat abang-abang senior kita Mr. Jack yang telah juga menyediakan tempat untuk kita semua pada malam hari ini untuk bersama-sama mengaji ilmu agama Islam. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya yang Ia berikan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan pada malam hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selawat yang kita hanturkan kepada baginda yang mulia, maka kita semua para bikers bukan hanya berkumpul di dunia ini saja, namun kita akan berkumpul kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang kita muliakan Al-Mukarram, Al-Ustadz kita, Tuan Guru kita Ustadz Andri Saputra Hafizullah Ta'ala, yang telah bersama-sama hadir bersama kita pada malam hari ini, dan nanti juga beliau yang akan mengisi kajian kita ini. Dan juga yang kami muliakan abang-abang senior kami dari Mr. Jack yang telah sudi kiranya menyediakan tempat untuk kita semua pada malam hari ini, sehingga abang-abang kita dari pagi tadi sehingga sore ini mereka menyiapkan tempat untuk kita semua agar kita dapat sama-sama mengaji pada malam hari ini. Kita ucapkan ribuan terima kasih, dan yang dapat membalas daripada jasa-jasa abang kita ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bermohon kepada Allah, abang-abang senior kita dari Mr. Jack ini Allah kumpulkan di dalam surganya bersama manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang saya hormati dan saya muliakan para abang-abang bikers kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu komunitasnya. Yang kecil tak disebut nama, yang besar tak disebut gelarnya. Insya Allah kita semua yang berkumpul pada malam hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun tertib acara kita pada malam hari ini, yakni yang pertama adalah pembukaan protokol yang sedang berlangsung, dan yang kedua nanti adalah bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz kita juga, Ustadz Jais dari Universitas ISG. Dan selanjutnya adalah nasihat yang akan diberikan dan juga dari tuan rumah, yakni abang kami Nasaruddin dari Mr. Jack. Dan selanjutnya acara kita sepatah sambutan daripada sponsor awal kita, yakni Al-Haram Bina Hati Group. Dan juga selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu ialah ceramah agama yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita. Maka daripada itu, dengan tidak memperpanjang mukaddimah, kita masuk kepada acara yang selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Al-Ustadz Jais. Kepada Al-Ustadz kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikah Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kuntum
المستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah tadi pembacaan as-suci Al-Quran yang disampaikan Al-Ustadz kita, Ustadz Jahid. Begitu merdunya suara beliau sehingga membuat hati kita bergetar dan kita menjadikan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat yang dibacakan oleh beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan bacaan beliau hendaknya beliau mendapatkan keberkahan dan pahala dari Allah, dan kita yang mendengarnya juga mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada acara selanjutnya, sepatah kata daripada tuan rumah, yakni yang akan disampaikan oleh abang senior kami dari Mr. Jack kepada abang kami Ustadz Saharudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millatina abina Ibrahim hanifah wa makana minal musyrikin. Bapak Ustadz Andri Saputra yang berbahagia, insyaallah kami hormati dan dirahmati Allah. Kepada abangda senior motor klasik yang hadir pada malam hari ini yang kami hormati, kepada rekan-rekan semuanya kami, para pengurus Bikar Tujanah yang saya hormati, kemudian pada rekan-da semuanya, rekan saya dari MRC Pasar Pengerayan yang berbahagia, terima kasih banyak atas peran Anda semuanya sehingga bisa terlaksana acara pada malam hari ini. Bersyukur hanyalah kepada Allah yang kita senantiasa selalu memujinya dan memohon ampun hanyalah kepadanya. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, kepada para sahabat, dan semoga terlimpah kepada kita semuanya, generasi umat-umat senantiasa mengikuti apa yang menjadi
suri dan tauladannya. Pertama saya kok. Pertama kami ya mewakili dari tuan rumah MRJ mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudaraku semuanya untuk hadir pada pengajian yang kedua. Pengajian yang kedua Biker Tujana. Alhamdulillah ada penambahan dari yang kemarin insyaallah. Nah, mudah-mudahan dari waktu ke depan 2 minggu lagi lebih bertambah lagi, dan mudah-mudahan kita bisa memberikan manfaat bersama dengan adanya komunitas motor ini. Jadi amin. Jadi mungkin yang dulunya kita ketika touring malas sholat di masjid, mampir di masjid, mudah-mudahan kedepannya kita kalau pas touring keluar daerah atau keluar provinsi kita bisa menghiasi dengan tidak meninggalkan sholat. Siap saudaraku semuanya? Amin. Amin, semoga Allah mudahkan. Kemudian tidak lupa kami mewakili MRJ mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya seandainya di dalam kami menyiapkan tempat, menyiapkan kelengkapan ataupun mungkin hidangan tidak bisa sepantasnya sesuai dengan yang semestinya ya. Maklum kami mungkin sama-sama juga punya kesibukan, jadi kami hanya bisa memberikan yang seperti ini. Kami mewakili dari segenap pengurus dan member MRJ mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan yang kedepannya bisa lebih baik dan lebih siap daripada malam hari ini. Dan mungkin itu sambutan dari kami, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dari malam hari ini nanti ada tausiah dari Ustadz bisa memberikan kita penambahan wawasan keislaman dan bisa kita implementasikan, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Ustadz kita. Saya sebutkan Al-Ustadz karena beliau tadi pembukaannya pas kayak Ustadz kondang betul. Masya Allah. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Itulah yang nasihat tadi yang disampaikan oleh abang kita dari Mr. Jack. Semoga yang apa beliau sampaikan menjadi motivasi kepada kita. Hendaknya ke depannya pengajian yang kita lakukan ini dalam wadah Bikers Tujana dapat lebih ramai lagi dan dapat lebih berkembang lagi ke depannya. Amin ya Rabbal Alamin. Adapun acara kita selanjutnya yakni sepatah kata daripada salah satu perwakilan dari Terapel Al-Haram Binati kepada Bapak beliau. Kita persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah pada malam ini kita bisa berkumpul di halaman ataupun di markas besar MRJ, serta salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Agak ragu protokol tadi menyebut nama. Kalau yang Ustadz yang akan tampil setelah ini namanya tadi Ustadz Andri Al-Hafiz dari Rumah Tahfiz yang berada di Kampung Padang di samping rumah sakit. Ustadz Andri ya. Kalau yang berdiri sekarang tidak pakai Ustadz tapi pakai Andri juga. Andri Maret. Kebetulan tidak lama, 2 minggu lagi, tapi tolong jangan diintai di pinggir jalan, jangan lempar telur. Ya. Sebelumnya untuk memperkenalkan diri, ya, kami dari Travel Al-Haram Binati. Namun sebelum menjelaskan travelnya, sehari-hari kami bertugas Ustaz di SMP Tahfiz Islamic Center. Nah, kalau mau cari tak payah-payah juga. Saudara, adik-adik kami juga para bikers maupun para calon bikers belum dapat yang jadul jadi belum mau disebut bikers gitu.
Tapi nggak lama lagi ya, motor-motor sekarang insya Allah besok akan jadi jadul juga. Beli aja sekarang, tunggu 20-30 tahun lagi akan jadi jadul. Jadi bersabar saja, insya Allah ya, orang bersabar itu pasti akan dapat berkahnya juga. Amin. Belum jadi pengurus, insya Allah pun besok pun akan jadi pengurus. Yang Bapak tadi suatu saat akan berganti posisi juga, yakin. Ya baik, ya rekan-rekan semua, Travel Al Haram sedikit kami perkenalkan dulu adalah travel yang baru saja berdiri, baru berumur 5 bulan. Berdirinya tepat 19 November kemarin 2019, dan alhamdulillah kantor pusatnya ada di Pasir Pengarayan ini, bukan kantor cabang tapi kantor pusat. Tentunya segala pengurusan mudah. Nanti kami dari Abiyah sangat ini ya, mendukung sekali program-program seperti ini. Nah, tentunya bersama Pak Saudara Abdi nanti bisa ya, mudah-mudahan jika nanti ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Tetapi ya, saat ini seluruh dunia, seluruh umat Islam sangat bersedih hati akan kejadian ya yang saat ini sedang terjadi di Tanah Haram. Bagaimana saat ini kita ya, mungkin ada yang pernah lihat, ada lihat ya di YouTube, di sosial media lainnya, kita tidak bisa sekarang melaksanakan tawaf di pelataran Ka'bah. Bukan tidak bisa melaksanakan tawaf ya, di lantai 2, 3, 4 boleh, tapi bukan tawaf umrohnya, hanya tawaf sunnah saja, karena tidak boleh keluar kota Mekah masuk lagi untuk miqat ya, kita tidak diizinkan ya, saat ini dari luar pun, dari seluruh dunia ini tidak boleh masuk ke kota Mekah. Saudaraku semua, beberapa waktu yang lalu ya, ada masa kita bisa pergi untuk menuju Haramain, menuju Tanah Haram. Tapi sebagian dari kita belum mau, bisa tapi belum mau. Hari ini ada saudara kita yang mau pergi tapi sudah tidak bisa. Ketika kita bisa, kita tidak mau. Apa jadinya ketika sudah mau tapi tidak bisa? Jadi kesempatan tidak mustahil nanti akan ada bikers touring to Haram. Boleh ya Pak Ketua ya, Pak Dewan Penasehat. Touring to Haramain. Kan ada ya barusan pakai motor gede juga sampai ke sana. Jadi tidak mustahil juga suatu saat dari kita ya, dari MRJ dan komunitas lainnya tentunya akan menuju ke sana. Amin. Ya, amin. Amin. Tapi kalau niat saja tentunya tidak cukup. Harus ada action. Ya. Jangan menjadi NATO. No action, talk only. Tak ada aksi, hanya bicara apa jadinya. Harus ada aksinya. Beberapa waktu yang lalu kami pernah berbincang dengan Saudara Kurnia, Saudara Ayah. Gimana dari bikers ini ya, kita buat kegiatan daripada ini kan kita menghadapi bulan Ramadan ya, dulu juga akan menghadapi Ramadan, kami bicara gimana kita buat acara touring ke masjid ya, daripada apa itu namanya, hilir mudik sore-sore itu ngabuburit ya, ngabuburit nggak jelas ya. Kita adakan touring to masjid, menghadapi atau mendekati waktu-waktu berbuka, kita adakan bersih-bersih masjid dari para biker semua ya. Kita adakan acara itu. Saya rasa itu tak akan ada masjid yang menolak itu, saya sangat yakin ya. Kemudian ya kita ikuti pengajiannya di masjidnya, jangan kita berbantah-bantahan tentang agama di warung kopi saja sampai jam 2, jam 3 kita berbantah-bantahan, apa waktu subuhnya udah ngantuk tidur, bantah-bantahan ya, bantah-bantahan agama sampai jam 2, jam 3, pas waktu subuh manggil tidur, kecapean saling bantah ya. Baik,
ya, nampaknya tak sabar lagi mendengar ceramah dari Ustaz Andri. Ya, itu kami Al-Haram Minahati yang beralamatkan di Pasir Putih depan Tanah Hutahayan. Al-Haram Minahati atau disingkat dengan ABIHA. Baik saudara semua, jadi barangkali ya tidak banyak yang mau kami sampaikan. Mari kita bersama-sama ya menegakkan agama Allah. Yang pertama, ya, yang kedua tentunya mari kita jangan hanya mengatakan bikers to jannah, tapi belum juga bikers to harmainnya. Ya. Salah satu upaya kita, ya, kalau mau ke jannahnya, salah satunya adalah bikers to haram. Pahalanya bahkan berlipat ganda. Bagaimana berapa lipatnya? Nanti mungkin Ustadz bisa menjelaskan. Sholat di Madinah, sholat di Mekah. Ya. Baik, Bapak Dewan Penasehat, Bapak Ketua, ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Insya Allah sekali lagi Al-Haram Minahati akan sangat mendukung kegiatan-kegiatan kita seperti ini. Terima kasih kami ucapkan kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Masya Allah. Itulah tadi yang disampaikan oleh salah satu penasihat daripada Al-Haram Minahati. Kepada beliau kita ucapkan ribuan terima kasih. Dan kepada abang-abang kami, agak sport jantung sedikit karena ada teman-teman kita di sebelah sana yang agak menggas-gas motornya. Padahal orang-orang itu juga tahu kita sedang mengaji pada malam hari ini. Dan acara selanjutnya kita masuki agar hati kita lebih tentram dan tenang kembali. Maka mari kita dengarkan bersama-sama tausiah agama ataupun nanti siraman rohani muhasabah yang akan disampaikan oleh Tuan Guru kita kepada Tuan Guru kita. Kita persilakan dengan segala hormat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salat serta salam kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, mungkin dari tadi dari MC sampai kesambutan Pak dari Travel ABIHA, ya kan? Rasulullah habis bahan materi hari panjang disampaikan, tapi nggak apa-apa lah. Apa yang mesti nasihati, insya Allah nasihati. Dan jemaah sekalian, tadi sebenarnya, ya kan, agak tenang. Ini gugup pula saya di sini. Rupanya begitulah orang Islam itu. Ketika diganggu sama orang, lari semuanya. Untung saya nggak lari. Ya, Masya Allah. Maksud saya dibawa ke sini. Jangan dihabiskan, nasihati. Masya Allah. Saya doakan teman-teman yang sikap tadi jadi membantu tentara lah minimal kan. Nanti kantor polisi dekat juga kan dibantu ke sini nanti. Masya Allah. Tadi awalnya saya kira kalau bikers itu datangnya kalau ngaji 5 orang 10 orang Pak. Adik-adik kau babangku semuanya. Kok ramai. Alhamdulillah, Masya Allah. Target 10 menit selesai kan. Ini segan juga 10 menit kan. Insya Allah, barakallah. Baiklah teman-teman sekalian ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Antum-antum semua, kita semua dihadirkan di tempat ini yang diberkahi insya Allah ya. Dan yang perlu kita ketahui, yang perlu kita ingat semua teman-teman sekalian, satu, surga itu tidak hanya dihuni oleh para ustadz. Tuh. Dua, surga itu tidak dihuni hanya para habaib. Tidak dihuni pada mereka semua. Tidak hanya dihuni, ingat, bukan tidak dihuni, tidak hanya dihuni oleh para orang ahli tahajud, ahli sholat. Ya. Siapapun orang Islam, orang beriman, dia beriman kepada Allah wa amila salihan ya. Faulaika yadkhulul jannata wa la yuzlamuna naqira. Mereka itu masuk surga semuanya. Tapi rumusnya dua, satu beriman, kedua amal soleh, ya kan? Silakan disantap dulu kan biar fokus ceramahnya. Udah, baik teman-teman sekalian. Saya senang nampak semua di sini. Ini luar biasa dari Mr. Jack ini kan. Bahkan mikrofon 2 disediakan. Ini pikirnya lama bicara ceramah ini. Nah, kita pakai satu aja. Baiklah. Mungkin pada malam ini kita sedikit aja kita bahas itu 3 hal. 3 kiat istiqomah dalam hijrah kepada Allah. Sebelum itu saya pengen tanya lah pada yang abang-abang bikers ini lah. Yang nggak bikers, diam dulu ya.
Yang bikers tolong jawab, apa makna hijrah itu? Dai pengen jawab. Abang, nama kasih. Apa bikers itu? Bikers tuh, hijrah itu apa? Berpindah ke jalan itu yang paling bagus. Ya. Kalau sehanya kita pindah dari tempat A ke tempat B, namanya intiqal dalam bahasa Arab. Intiqal berpindah tempat, tapi tidak bertambah juga iman kita. Ini bikers ini luar biasa. Ya, bikers tujuan ya kan. Bikers pengen ke surga. Tak ada bikers pengen ke neraka. Artinya apa? Kita boleh pakai baju gagah-gagahan. Apalagi abang-abang tadi mana tidak abang. Itu masya Allah yang pakai peci. Luar biasa bajunya. Kalau boleh saya bawa ke sini, saya bawa ke sini itu. Jadi pengawal kan. Baju masya Allah luar biasa. Boleh kita baju pakai lambang-lambang itu boleh, nggak larang. Itu masih duniawi. Tapi jangan ya bajunya setengah badan. Boleh pakai jas boleh. Ya. Masya Allah tabarakallah. Segitu kayak 30 menit ya minum. Assalamualaikum. Baiklah. Boleh baju kita apapun kita pakai, yang penting menutup aurat. Ya. Tapi hati kita beriman kepada Allah. Dia luar biasa kalau kita semua dakwah seperti ini kan. Antum-antum jangan segan bola ya. Ustaz, saya ini Ustaz lai bekas tato Ustaz. Atau saya celana pakai rantai. Biasa itu pakai rantai. Atau jasnya pakai rantai, banyak sini rantai. Banyak pula pin lagi kan. Jangan segan ke masjid. Dakwah antum semua seperti itu. Mungkin kalau saya nggak mungkin kayak gitu. Saya ngajar ngaji soalnya. Pakai kayak gitu takut anak ngaji nanti. Dia saya pakai baju ya muslim lah karena ngajar kan. Ya kalau baik terus gimana? Tetap antum ke masjid, antum pakai seragam antum, itu dakwah bagi antum. Kalau Pak Polisi itu dakwahnya pakai seragam. Datang pakai seragam ke masjid, orang bangga lihatnya. Polisi pakai seragam ke masjid. Kita juga para bikers ini, walaupun saya belum bergabung, misalnya, atau satu saat saya ingin bergabung, insya Allah, terima Pak? Terima lah, jangan nggak terima kan? Walaupun motor saya Beat Pak, ya itu NMAX itu pinjam sama kawan, terus saya dipakai juga soalnya. Di walaupun motor Beat nanti jadul juga, kayak Bapak tadi bilang kan, mungkin 20 tahun lagi nanti Beat jadi jadul juga. Mohon maaf, motor Beat itu motornya orang hemat itu. Ya kan, ke Pekanbaru 30.000 selesai. Nah, baik teman-teman sekalian. Intinya apa? Surga itu bisa dimasuki siapapun, antum juga bisa masuk surga. Intinya satu, antum beriman kepada Allah dan beramal soleh. Jangan hanya cukup mengatakan, Ustaz, itu bikin masalah ini. Oke, baiklah. Nah, intinya apa? Kita beriman dan beramal soleh kepada Allah. Hijrah tadi teman-teman, kita banyak saksikan hijrah itu banyak gagal di pertengahan. Ya enggak? Contoh, Ustaz, saya udah hijrah. Saya udah hijrah, dulunya nongkrongnya di jembatan. Sekarang nongkrong di mana? Di tepi kuburan misalnya. Ingat mati. Tapi nggak ke masjid, salah juga. Kalau bisa pindah yang di jembatan apa Batang Lubuh itu, geser sedikit ke sana. Nah, sampai masjid ya. Sedang saya pakai celana jin kan, walaupun jin nggak pakai celana kan, pakai celana jin, pakai yang tuh pakai topi misalnya, pakai peci atau pakai jas itu, nggak apa-apa ke masjid. Jadi ubah citra masyarakat kepada antum. Ya. Dulunya saya juga gitu, mohon maaf para bikers ya. Iko apa lah abang-abangku, motor bunyi berisik, ya kan? Tebak mana awak, pakai baju kayak preman. Itu dulu, bukan sekarang. Jangan marah bola. Itu dulu. Jadi para anggapan orang awam, para bikers itu nggak sholat. Nah, mohon maaf, nggak sholat. Kata orang, saya juga orang kan, nggak sholat. Ya saya bukan malaikat. Kedua, para bikers itu biasanya berkerusuhan. Motornya ribut-ribut, depan orang tidur, orang sakit gigi ngamuk dia, patah gigi jadinya. Intinya apa teman-teman sekalian? Ubah citra itu. Ini luar biasa. Ini kedua, kami menghormati, kami muliakan tuh tuan guru kita yang pertama, Sulaiman Umar ya, masya Allah, usul kan. Saya ingin singkat juga, UAS ya kan, tapi bukan Abdul Somad, Andri Syaputra. Ya, mudah-mudahan jadi kayak beliau. Intinya, kontainernya amin juga ya kan. Jadi teman-teman sekalian itu ubah citra masyarakat. Ini kita belum masuk intinya, kita masih pembukaan. Kira-kira jam 10 kita selesai. Nanti ingatkan ketika 5 menit lagi Buya Jais
Insyaallah tinggal 5 menit lagi, jam 10 kita tutup. Jadi inti pertama apa? Kita semua bisa masuk surga. Yang kedua, ubah citra kita itu di mata masyarakat. Tadi usulan Pak Andrimar ya kan hampir sama dengan saya, cuma saya lebih muda ya Pak ya. Mohon maaf Pak, masih muda Pak, masih 22 tahun. Saya bulan Maret juga lahirnya Pak. 21 lagi. 8 tahun yang lalu, Masya Allah. Dah, saya insya Allah tanggal 20 Maret juga selesai Pak, saya Maret juga lahirnya. Baru masuk 23. Nah ini banyak abang-abang saya yang segan juga saya kan. Tapi kita sebagai orang dituakan seranting karena udah nikah juga kan. Awal muka masih muda gini udah punya anak juga. Ya, itu teman-teman sekalian, itu ubah citra kita di masyarakat. Usulan beliau tadi luar biasa. Tadi saya dengar juga, saya pun main HP, saya dengar Pak di situ. Bagaimana kalau nanti mereka tuh bersih-bersih masjid? Masya Allah luar biasa. Antum para bikers kan baju gagah. Antum jangan pola bikers, Ustaz. Kita pengen ke masjid touring. Gantilah baju musim. Jangan. Gak apa-apa antum pakai baju ini. Ini nampak dakwah antum. Jadi para bikers yang belum hijrah kayak antum bisa hijrah. Oke? Pertahankan baju antum bro. Tapi jangan pakai WC pakai itu. Lepas dulu. Baju kebesaran antum itu. Masya Allah, barakallahu fikum. Baiklah, kita masuki 3 poin tadi. Yang pertama, kenapa sering gagal hijrah di perjalanan? Teman-teman yang tadi senang hijrah, Ustaz saya pengen hijrah, tapi di baru 1 bulan 2 bulan jalan, balik lagi ke kegelapan, minaz zulumat. Dia terbalik. Kalau orang kan minaz zulumati ilan nur, dia ilan nur minaz zulumat. Dari cahaya pada kegelapan. Ikut bercahaya kau belum siku. Jangan siku lagi. Gelap itu. Ya. Jadi apa teman-teman? Intinya apa? Ada hal-hal yang kita tidak bisa bertahan atau istiqomah dalam hijrah. Pertama, mungkin kurangnya ikhlas dalam hijrah. Oh kenapa hijrah bang? Bentar lagi mau nikah. Hijrah. Kata adik itu, kalau abang masih kayak gini, tidak pandai ngaji, tidak jadi nikah, kata bapaknya, kata bapak perempuan. Akhirnya hijrah, dia ikut ke biker Tujana. Selesai nikah, mohon maaf, ikut lagi biker tuh, bahasa Arabnya, Inggrisnya apa? Hol ya. Saya nggak pandai bahasa Inggris, jadi hole, tulisan hole. Ke neraka misalnya, ini ke neraka. Atau biker tujuan 6. Jangan sampai ya antum biker tujuan, jangan sampai berganti biker tujuan 6. Jangan. Intinya apa? Ada ketidakikhlasan di hati kita ketika hijrah. Kata Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli wa hijratuhu ila Allah wa rasuli. Sungguhnya amal itu tergantung pada ya. Antum lihatnya apa? Ini sebagai sampel saja. Saya tunjuklah abang-abang kok. Abang yang inilah pendok kayak sama. Dari dulu kan? Dari dulu. Abang hijrah kenapa? Karena niat. Niatnya apa? Apa yang hijrah? Hijrah karena niat hijrah. Lu betul juga. Masya Allah, barakallah. Luar biasa. Jojo dari dulu Pak. Tadi kami ke kampus saya luar biasa. Sampai ngantuk saya dengan motor itu. Beliau malam sampai ke sini. Luar biasa. Barakallahu fikum. Semoga sampai tujuan selamat ya. Oke. Saya minta Bapak yang paling agak berusia. Bapak biker juga Pak. Pakai baju merah. Bikers Pak. Ya. Bapak hijrah niatnya apa Pak? Berubah sifat, Masya Allah. Jangan pakai abang adik. Masih muda Pak. Oke. Berubah sifat, Masya Allah. Ada lagi? Satu lah. Iko gantian lah. Abang-abang MC kita lah, ya kan? Yang gagal tadi seperti Abu Somad itu. Ustaz. Ustaz siapa namanya? Abdi. Masya Allah. Antum hijrah kenapa? Karena Allah, Masya Allah. Ya kenapa? Kenapa karena Allah? Jodoh. Antum nikah? Masya Allah. 2020 bro. Ganti status ya, jangan 2021 ganti bupati. Itu nanti itu saya nggak masuk ke KPU ya, dekat kantor dan bahaya nanti. Udah abang tadi karena Allah, ada pengen berubah sifat, ada
Ada tadi abang karena hijrah, pengen hijrah memang. Ya. Hijrah kita ketika karena Allah dan Rasulnya kita dapatkan itu teman-teman. Insya Allah istiqomah. Ya. Faman kanat hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Nah ini hati-hati nih abang yang belum nikah ya. Yang belum nikah angkat tangan dulu. Yang belum 2 kali jangan, yang belum 1 kali aja. Oh, banyak juga, turunlah. Yang udah 1 kali jangan. Nanti lepas ini saya ditanya sama orang istri bapak kan, jangan. Yang belum nikah aja. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Saya doakan 2020 ini selesai 2020, selesai juga status kejombloan kita semua. Jangan cuman amin, antum cari duit dulu. Antum amin saya nikah dengan bismillah. Nanti makan apa? Makan pasir nggak bisa, makan cinta nggak bisa, kerja juga. Pulang ke rumah, antum kerja, besok tetap menjadi bikers, tapi untuk kerja juga. Jangan bikers cuma nongkrong jalan, paham? Mohon maaf keras sedikit. Oke, itu yang pertama. Ketiga, hijrah kita karena dunia. Yang dunia itu luar biasa. Antum kalau hitung-hitung dunia itu habis, ya kan? Oh ini kayaknya perlu 3 mikrofon ini. Tes. Oke. Terus, ini luar biasa, lebih kuat suaranya. Baik teman-teman, dunia itu luar biasa. Lihatlah, antum pernah lihat ke arah Islami kan? Antum sering ke sana. Itu luar biasa, kafe mulai banyak, ya kan? Orang udah berdua sama pacarnya, antum jomblo misalnya kan? Sedih. Tapi tenang wae, kok banyak jomblo nah. Nah, kita punya motor ini apa ya? Jadul, antik, klasik, masya Allah. Motor Vespa zaman dulu, orang punya Vespa model sekarang, ya kan? Seperti Scoopy misalnya. Kita punya Scoopy, orang punya yang N-Max misalnya. Orang punya X-Max, orang punya lagi mahal. Jadi ketika lihat dunia itu udah habis kayaknya. Baru punya mobil antik misalnya kan. Nanti sebelah kita baru beli mobil Toyota Rush misalnya, sebelah lagi beli Pajero, sebelah lagi dia Fortuner, nanti beli lagi dia apa namanya yang paling mahal dikit kan? HRV, BRV, banyak itu. Nanti sampai ke nanti BMW misalnya kan, atau Ferrari itu masuk siku sepakat. Jalan banyak lubang. Ya. Nah, ini banyak nontonin, 3.000 orang hampir nonton nih. Ya. Kalau setiap orang dikasih 1.000 cahaya lampu misalnya, ramai nonton. Mudah-mudahan tersinggung yang punya. Lu enaknya buat jalan yang belum lubang itu. Oh, mohon maaf ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ketika dunia itu di hati kita lebih besar, kita capek. Ya, Anda pengen tanya sama antum, pasti ada masa ketika antum tuh jenuh, pastilah. Setelah awak kok pagi tidur sampai siang bangun nongkrong kami di jembatan kami, mohon maaf, jadi ahli hisab misalnya kan, kalau ahli hisab kan, mohon maaf ya, pada itu sampai maghrib lagi. Orang maghrib azan kami kok masih duduk situ. Nanti minum kami ngopi misalnya. Nah, ini di sana bukan di sini, di sana. Nah, udah ngopi, pulang kami malam-malam. Nampak orang lewat cewek, piwit gitu Tapi pasti ada jenuh tuh, yakinlah. Ustadz juga kayak gitu, Ustadz juga jenuh ya kan Ustadz? Ustadz Pak Sulaiman Umar, masya Allah, tabarakallah, pasti pernah terpikir bosan hidup ini. Bangun tidur, kerja, capek, tidur, bangun lagi. Itu ya, itu aja yang kita rasakan hingga timbul rasa letih di hati kita. Kenapa? Masih dunia lebih besar. Ketika ada timbul itu jemaah sekalian, ini jemaah ada bapak-bapak, ada teman-teman sekalian, itu Allah ingin kita hijrah. Ya, dibacakan Buya kita tadi, Buya Jais tadi, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi mughadaman katsira wa sa'a. Ketika kita hijrah di jalan Allah, kita akan merasakan keluasan, ya kan? Yang dulunya sempit jadi luas, hidup itu lebih berarti. Ya. Tiba waktu salat ke masjid kita, ya kan? Tapi nongkrong di Batang Lobo, Masjid Jami, atau Masjid Raya, atau nongkrong di mana? Nanti silaturahim, ya kan? Jadi mulai sekarang hijrah antum jangan lagi ngumpul di depan gelap-gelap. Anak pernah lewat itu, kalau malam-malam di Jalan Lingkar lurus pak, sebelum belok ke Raya Salam itu. Luar biasa, motor gaib namanya.
Motor ada, orang nggak ada. Kalau saya jadi preman, saya ambil motor. Kan kenapa? Motor banyak sih itu motor, orang nggak ada. Mana pergi orangnya? Ini saya ngerti malingnya nggak mau yang baik-baik mungkin kan, yang jahat. Mungkin malingnya maling soleh gitu. Yang dicuri motor-motor Ustaz pula kan, jangan. Yang mudah-mudahan motor Ustaz dijaga, kita semua dijaga. Intinya apa? Dan hijrah kita. Mau nongkrong mana? Depan Islamic nongkrong. Ya, tapi ketika jam sholat antum masuk. Sekarang pindah. Set, kami hobi itu ngumpul-ngumpul tuh, ngabuburit tuh hobi. Gak apa-apa, jangan hilangkan hobi antum. Antum pindah. Tapi pindah tempatnya. Yang dekat dengan masjid. Ketika jam sholat, antum sholat. Jangan katakan, saya udah hijrah Ustaz. Tengok, ke beci. Kok pakai koko, ya kan? Ada juga pakai koko. Pakai sorban kayak Bapak Iko, pakai sorban. Tapi ketika orang ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, aduh, azab pula deh. Ya. Sampai nanti orang komat, sakit perut lah misalnya, pulang dulu. Kesera sholat, ngopi lagi misalnya, campur lalu hisab lagi kan misalnya. Ternyata hilangkan itu ketika antum ijab mulai sholat. Ya, ketika antum ijab mulai sholat. Subuh itu paling berat misalnya. Ya subuh yang berat. Kalau orang tidak terbiasa. Pernah nggak siapa yang hobi bola? Semua hobi bola ya kan? Nonton bola? Hobi juga. Ketika biasanya kalau final-final Piala Dunia itu pagi atau malam? Malam dini hari malahan. Jam 2, jam 3 sanggup bangun kan tanpa alarm. Ini subuh jam 5 atau jam 4 lewat. Alarm 5, jam 4.06, jam 4.10, jam 4.20, 4.30, 4.40, 4.45 pas azan. Mati itu yang pertama, matikan, tidur lagi ya. Alarm kedua sampai alarm kelima bangun jam 6. Ya. Udah 5 kali alarm tidak bangun. Kenapa? Karena tadi hijrahnya itu belum masuk ke hati. Tapi kalau antum teman-teman para bikers semuanya, antum yang udah benar-benar hijrah, masuk antum rajin salat, ya, antum akan rasakan kemudahan itu, yakinlah. Ya, salat itu mudah. Anda pengen tanya, mana capek antum bengkel motor atau salat? Oh, touring, mati, mesinnya rusak. Pasti minimal setengah jam itu hidupkan, ya kan? Atau 20 menit lah. Antum salat 3 menit sampai 5 menit. Kalau sendiri mungkin paketnya FIV 1 menit ke 2 menit sholatnya selesai. Tapi lebih berat sholat. Kenapa? Nggak terbiasa. Antum kalau senam pemanasan olahraga itu luar biasa. Kok senam atau habis juga pemanasan 15 menit. Sholatnya kayak gitu. Allahu Akbar istirahat dulu, Allahu Akbar istirahat dulu, sami Allah istirahat dulu, ada itu makninah namanya. Antum cuma seperti itu berat. Kenapa? Tidak terbiasa. Hijrahnya masih karena dulu dunia. Sekarang pindah. Saya pengen nanti para bikers ini jadi idola masyarakat. Tapi bukan yang ngumpul-ngumpulnya. Idola masyarakat antum itu anak muda, umur antum masih panjang. Insya Allah kalau tidak kena virus corona kan. Mudah-mudahan jauh dari sini. Nggak usah terlalu takut dengan virus corona. Lebih takut antum tuh virus nggak bisa sholat. Itu dia. Virus ngantuk lebih bahaya itu. Virus ngantuk itu ketika ceramah, ketika sholat, nah itu kuat tuh virusnya itu. Ya kan? Jadi intinya teman-teman sekalian, hijrah karena Allah Ta'ala. Ya. Ingat tadi, wa may yuhajir fi sabilillahi yajidu fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Wa may yakhruju min baitihi, ya, muhajir ila rasuli summa yudrikul maut. Nah, tadi dibacakan. Antum keluar pengen hijrah. Kesini gak hijrah nih kan? Antum sampai kesini pengen belajar agama. Ngopi juga kan? Makan roti juga. Tapi antum hijrah. Cuma yudrikul maut. Kemudian antum qadarullah meninggal. Mohon maaf ya. Jangan pernah sengajakan jatuhkan motor nanti. Kata Allah antum meninggal. Faqad waqa'a ajruhu ila Allah. Telah dituliskan pahala antum hijrah. Siapa tahu asbabun nuzul surah ini? Anisa dari. Ini ceritanya pernah dengar kisah ini?
dia telah membunuh 99 orang tambah 1 orang. Pernah dengar ceritanya? Tapi dia masuk surga. Dia membunuh 100 orang, masuk surga. Ini ceritanya. Kenapa dia masuk surga? Para malaikat berdebat. Dia itu udah ketemu sama seorang, bahkannya dikatakan tidak terima tobat antum. Antum nanti kalau ketika ketemu itu jangan dibunuh langsung ya. Ustaz, saya pengen tobat, bisa nggak Ustaz? Saya pernah duduk kayak gini. Terima nggak? Enggak, jangan langsung dibunuh. Kayak orang tadi dibunuh langsung, kan? Jangan dibunuh. Pergi dia ke orang alim, ya, para ulama, tanyakan seperti itu. Saya sudah bunuh 99 orang, tambah 1 orang Ustaz tadi saya bunuh misalnya, sampai 1 orang. Bisakah saya tobat? Terimakah tobat saya? Bisa. Disuruh dia hijrah ke suatu negeri, antum belajar temu syekh di sana, belajar. Akhirnya sampai di perjalanan qadarullah meninggal. Ya, antum dari jauh-jauh misalnya tadi kan. Yang paling jauh siapa? Ayo depan jauh. Dulu. Berapa jam bang? Paling ujung. Kira-kira? Oh nggak tahu. Oh 40 menit. Itu bawa berapa itu? Bawa 100? Bawa 120. Itu kalau motornya copot ban itu. Gak bisa 120 ya. Sampai sana misalnya 1 jam lah kita kira-kira dulu 1 jam. Ya kan? Qadarullah kesini ini pengen belajar. Baru antum 21 menit 30 detik jalan sampai sini udah meninggal. Qadarullah misalnya. Jangan sampai pula, jangan tasing dalu kan, bukan doa ini. Contoh aja. Ya, meninggal jalan misalnya. Antum dan catatkan untuk orang yang hijrah. Insya Allah Allah akan berikan balasannya. Itu yang pertama. Yang kedua, jam berapa kok? Aman ya? Oh salah. Yang kedua, perbanyaklah kawan yang soleh. Orang gagal hijrah kawan-kawan ketika temannya salah, nggak soleh. Ya. Antum udah hijrah, udah mulai sholat minimal sholat maghrib isya, misalnya kan antum latihan sholat maghrib dan isya, antum udah biasa sholat itu. Kemudian antum dapat pula bikers yang nggak sholat, salah teman, maka antum bisa kembali lagi. Ya makanya teman-teman ini kan ramai kan. Kalau 2 pekan lagi ini kurang, berarti ada salah nih. Ini luar biasa, berapa orang nih? Pokoknya segitulah. Antum sekarang ini kalau 2 pekan lagi berkurang, nggak ada hujan, nggak ada ngeribut, nggak datang kan? Tadi saya khawatir juga, tadi mendung kan? Tapi qadarullah Allah insya Allah meridai semua ini, jadi luar biasa. Lagi bintang 1 ikoha, ya kan? Artinya apa? Allah ridai, Allah berikan kemudahan. Jadi kalau ketika nanti berkurang antum hadirnya, antum pakai peci semua yang pakai peci, kalau minggu depan hilang pecinya dan antum nggak datang, perlu pertanyakan ya, kemana antum hijrahnya? Kecuali sakit nggak apa-apa. Nah, jadi teman-teman sekalian, teman yang salah bisa merubah antum ke jahiliyah. Mulai sekarang antum para bikers yang berhijrah, berkawan dulu sama bikers yang hijrah. Sampai antum kuat keimanan antum, baru antum ajak kawan-kawan yang boleh hijrah. Ya. Hijrah itu istiqomah itu tidak mudah. Istiqomah itu berat, ya ringan itu istirahat. Istirahat tuh apa? Baring langsung, ya kan? Bagi capek-capek tadi langsung baring tidur. Istiqomah itu nggak kayak gitu teman-teman sekalian. Antum ketika salah pilih teman, balik ke jahiliyah. Ya. Al-mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum mayu khalil. Seseorang itu diantar kalian, agamanya itu, akhlaknya itu, sikapnya itu tergantung pada teman. Antum berkawan siapa? Antum kalau kawan sama ustadz, ini nasihat orang tua kami, ya kan? Ini udah kenal semua kan, nasihat orang tua kami, ya, saya sendiri itu disampaikan gini. Antum atau Andri, kan? Panggilan saya Aan, kalau di kampung Aan ya, Aan sini. Oh lah ya Aan. Oh pas ustadz juga gitu. Ustadz bikers, masya Allah pakai peci. Udah, orang tua kaya menasihati kayak apa? Berkawan sama ustadz minimal pandai baca bismillah. Ya, itu nasihat orang tua kami. Tapi kalau berkawan sama maling, pandai untuk buka rumah orang, juri maksudnya. Makanya teman-teman berkawan sama Ustaz Sulaiman Umar itu masih muda, masih luar biasa, masih gagah ya kan. Saya senang dengar kajian beliau. Saya buka YouTube beliau, masya Allah. Nanti like, share, and subscribe Sulaiman Umar ya. Apa linknya? Ilmu Cahaya.
sama-sama kita naikkan beliau. Amin insyaallah. Jadi teman-teman sekalian, itu nasihat orang tua kami. Intinya apa? Merantaulah kita, pergilah kita. Saya cari temannya, para bikers yang lagi hijrah, temannya yang hijrah juga. Kenapa? Berat kawan-kawan. Kami di kampung disuruh menghafal Al-Quran, ya kan? Disuruh menghafal Al-Quran. Ketika kami keluar dari asrama, ini kisah nyata, ya kan? Mudah-mudahan ada perhatian dari Pemda. Ya ini sedikit menyinggung, Pak ya. Saya nggak sebutkan nama, hanya kode etik, jurnalistik. Oke. Ketika tahun pertama sama pemimpin Pulan, kami itu difasilitasi semuanya. Maka semua mahasiswa ISG pada semester pertama, kedua dapat 5 juz satu semester. Ya, sampai 5 juz. Tapi lah masuk semester 3 ganti pemimpin. Nah, mulai kami terusir. Akhirnya kami hijrah semua dari asrama, tidak ada di asrama sekarang. Ya, timbul terbaru tidak ada kan? Anda lain ya orang di asrama. Dan hafalan kalian kan buyar. Mulai sekarang kami menghafal masing-masing. Ya ini bentar lagi kami ujian 10 juz minimal hafalan Quran. Kita eksekusi. Jadi intinya apa? Hilang perhatian dari aparatur yang punya wewenang, ya kan? Hingga kami hijrah keluar. Itulah dapat mungkin kawan-kawan yang nggak semangat menghafal misalnya, hilang juga hafalan kami kawan-kawan. Apalagi kita yang baru hijrah, kan baru 2 kali pertemuan, ya kan? Baru 2 kali pertemuan kan? Masa ini kan? Berat itu. Mungkin pekan depan ada kawan-kawan. Kita ngumpul ya. Antum udah 2 pekan ini nggak ada ngumpul sama kami, misalnya kan? Antum udah sombong ya? Nah itu dulu. Ini ujian para bikers yang hijrah ini kayak gitu tuh. Antum udah sombong ya, nggak ingat sama kawan lagi. Awak demi kawan, kawan demikian kayak gitu, ya kan? Itu yang pertama antum rasakan. Antum dihina, dicaci, dibilang sombong. Gara-gara antum udah ketika 2 pekan sekali antum kesini, jarang tuh sama dia lagi. Kenapa? Dia itu tidak mau sholat, dia itu tidak mau ngaji, dia itu tidak mau datang kayak gini. Maunya pergi malakin orang. Ini ada yang malakin orang nggak? Oh enggak, insya Allah nggak ada sini. Jadi di suatu tempat, saya nggak sebutkan namanya, nanti saya dihajar pula. Kalau bikers itu ada yang hobinya malakin orang. Bukan di sini, jauh di kampung saya. Nah, jauh di kampung saya. Itu kalau malam-malam teman-teman sekalian, ini cerita dari abang saya sendiri. Saya sebenarnya perantau, bukan orang pasir. Udah 5 tahun di pasar ini, dari Sungai Guntung Tembilahan. Yang pernah ke Tembilahan itu luar biasa jauh. Ya, kalau lewat pesawat dekat, ke Batang langsung pakai kapal 3 jam. Tapi kalau lewat darat, Pekanbaru 4 jam, Pekanbaru ke Tembilahan itu 8 jam, dari Tembilahan ke kampung saya 3 jam tanpa berhenti. Baru sampai kampung saya. Jadi apa? Di sana para geng-geng motor itu hobinya kalau malam-malam nongkrong di dam, Pak. Tahu dam? Kami itu kalau nyebut di tepi pelabuhan itu namanya dam. Kumpul situ, pokoknya minyak motor harus penuh pada malam itu, Pak. Entah sengaja motor itu dikosongkan, touring dia kan. Motor terus penuh sebelum pulang. Datang lewat minyak 1 botol. Jadi cekat itu, akhirnya penuh. Gitu sampai 10 motor penuh malam itu juga. Dengan cara malakin orang. Di sini insya Allah nggak ada. Atau udah hijrah semua insya Allah. Jadi upah seperti itu teman-teman sekalian. Jadi pertama tadi kita ikhlaskan karena Allah. Yang kedua ini cari kawan-kawannya soleh. Insya Allah tempat. Yang ketiga, yang terakhir lah. Kita tutup. Kita boleh sharing sebentar. Yang ketiga, perbanyak baca Al-Quran. Iko yang jarang kok. Ini boleh titis nggak nih? Boleh baik titis ngaji. Boleh? Dua, nanti nanti. Jangan malah begini saat belum siap. Ya, belum siap kisi-kisinya. Dah. Insya Allah nanti beberapa bulan ke depan, Pak, buat nanti mungkin lomba ngaji sini kan untuk para bikers. Insya Allah. Beliau, Masya Allah, tabarakallah. Ahlan wa sahlan Ustaz Indra Gunawan, STHI. Masya Allah, barakallah Ustaz. Betul, ijlis. Insya Allah. Nanti kayak pengen dengarkan suara antum Ustaz. Barakallah.
Iko Ustadz punya motor gede. Masya Allah, barakallah. Ya. Kepikiran pun itu. Masya Allah, barakallah fik. Menatang si Indra Gunawan. Baiklah. Nah, ini mau terakhir Ustaz, antum tadi ngaji. Nah, yang terakhir banyak baca Al-Quran. Nanti Pak sponsor dari Al-Haramain Bina Hati bisa nanti buat mereka ini pengajian Pak tahsin Al-Quran. Ya Ustaz Indra Gunawan, Masya Allah, beliau qari kita, ulama kita, Ustaz kita di sini. Ustaz Indra juga bergabung kan, bisa nanti diajarkan kawan-kawan tahsin Al-Quran, baca minimal baca datar lah, jangan sampai tidak pandai ngaji. Alhamdulillah salat udah 5 waktu di masjid atau masbuk misalnya, tapi di atas ngaji alif bata masih alif sampai ya masih terbalik antara sod bot tawo terbalik. Jadi ini yang merubah. Jadi kiat istiqomah antum yang ketiga adalah antum banyak bacaan Al-Quran, karena Al-Quran itu hidayah untuk kita teman-teman sekalian. Anda yakin Al-Quran antum berhati antum tenang. Antum kalau lagi marah kayak tadi lah, misalnya tadi ada yang buat gaduh, tiba-tiba antum duduk balik, antum ambil Quran atau buka Android aplikasi Quran, antum baca. Anda yakin antum tenang? Yakin tenang? Kalau nggak percaya, antum tarawih enggak? Tarawih enggak? Tarawih kan? Ramadan masanya tarawih enggak? Tarawih kan? Bukan tarawih kan? Antum tarawih Ramadan, antum lihat itu malam-malam pasti ada yang bawa Quran ke pojok-pojok, ya kan? Tiba-tiba ada khusyuk tutup mata. Atau siang-siang Ramadan, panas-panas terik, ya. Kalau orang panas itu haus kan, pengen marah. Ketika dia masuk masjid, dia ambil Al-Quran, dia duduk baca Al-Quran, khusyuk itu Pak. Saking khusyuknya keluar air liur, tidur. Itu Al-Quran itu luar biasa buat ketenangan sampai orang banyak tidur. Ya, hilang marah-marah tadi, apa kita di kejadian luar biasa. Anak bukut gitu. Untung antum bisa bersabar dengan itu. Dan apa? Perbanyak baca Al-Quran. Ya, kita punya kawan-kawan Ustaz Jais luar biasa suaranya. Antum pun kalau pengen gabung sama kami, anak buka rumah tahfiz di rumah bapak itu juga, saudara bapak itu, ya kan? Abang itu apa adik ipar? Adiknya. Nah, jadi buka rumah tahfiz di situ, silakan datang antum. Jangan malu antum yang udah besar-besar untuk mengaji. Antum juga bisa datang di Masjid Baru Syifa RSUD. Kita punya imamnya itu mana Ustaz Jumadi tadi. Ustaz Jumadi ini. Apa? Ustaz Jumadi yang pakai jaket hitam kuning itu peci putih kayak kiai itu. Nah, beliau itu imam RSUD. Kita buka tahsin di situ. Hari Selasa malam Rabu pada maghrib sampai Isya. Silakan bergabung. Jangan malu untuk bergabung. Di sana dokter-dokter, bapak-bapak. Nah, nggak apa-apa antum datang sana untuk belajar Al-Quran. Jadi teman-teman sekaliannya, kita semua kita simpulkan Bu ya. Tengok jam dulu kan. Pas, Masya Allah. Tadi banyak ini pas. Ya. Pertama, yakini di hati kita surga itu bisa dimasuki oleh siapapun dengan syarat dia beriman kepada Allah, kepada Rasulullah dan yang lainnya. Kemudian dia beramal soleh, insya Allah bisa masuk surga. Yang kedua, kita bisa mempertahankan istiqomah hijrah kita dengan 3 cara. Yang pertama, luruskan niat karena Allah Ta'ala. Ya, teman-teman sekalian, jangan hanya pengen kumpul-kumpul doang di sini. Ya kan, karena Allah Ta'ala saya ingin berubah jadi baik ya Allah. Jangan dibantu sama Allah. Yang kedua, tadi pilihlah teman-teman yang baik. Jika banyak teman-teman yang pakai peci, kawan sama dia. Yang ketiga, perbanyak baca Al-Quran. Semoga Allah berikan kemudahan untuk kita semua. Nah, kalau kita sharing yang 5 menit boleh. Kalau yang ada unek-unek di hati, kita sharing 5 menit. Pertanyaan jawab. Kalau tidak ada, kita tutup. Oke, fokus. Cukup? Nih pertanyaan. Iya, silakan. Atau saya bertanya, nanti menjawab. Tanya balik. MC kita, saya sama dia. Ini mic banyak apa? Kalau MC saya ragu kalau baca jawab nanti. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Gini Ustaz, pertanyaan anak gini, kalau kita lagi hijrah itu kan
ada masanya kita itu semangat melakukan sholat, sampai sholat sunat pun kita nggak mau tinggal. Tapi tiba pada waktu pasenya kita turun sholat wajib itu, kadang azan itu kita ngeluh walaupun kita pergi kan. Tiba-tiba nanti setelah selesai sholat yang wajib, kita nggak sholat ba'diyah lagi, langsung berangkat aja. Itu gimana solusinya Ustaz? Barakallahu Ustaz. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Oke. Al-imanu yazidu wa yanqis, sebenarnya wa yanqus. Artinya iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqis bil maksiyah. Bertambah karena ketaatan, berkurang karena maksiat. Sekarang solusinya gimana? Ingat, namanya masa futur kawan-kawan. Masa futur itu masa malas kita. Yang sering baca Quran itu 1 juta hari, nanti tiba-tiba malas. Yang sering sholat tiba-tiba malas. Itu biasa kawan-kawan. Kalau tidak ada ujian seperti itu, ayo surga antum semua. Ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna hum la yuftanun. Apakah kita mengira semuanya dikatakan telah beriman? Kita belum diuji. Jadi Pak Ustaz Abdi ya, itu juga ujian. Nah, itu menunjukkan kita benar-benar gak hijrahnya. Benar gak kita hijrah tadi? Kalau benar-benar hijrah, bisa beberapa kemungkinan kenapa sampai nanti tidak sholat lagi, sampai mengeluh. Satu, mungkin tidak ada kawan untuk menguatkan kita. Ya, apalagi yang jomblo. Mohon maaf yang jomblo. Ya. Kenapa? Tidak ada yang mengingatkan sholat, sampai di rumah tidur tidak ada yang bangunkan. Ya, mudah-mudahan ini motivasi untuk menikah muda ya. Amin kan saja. Ya udah jangan lagi ya. Jangan lagi diaminkan. Nah, untuk teman-teman, tidak ada yang mengingatkan untuk sholat bang. Makanya saya katakan perlu kawan-kawan yang mengingatkan. Rasa mengeluh itu pasti ada. Itulah ujian keimanan. Kalau tidak ada bertambah berkurang tadi, ya bisa jadi anda nanti biasa aja. Tidak ada mana in akramakum indal atqakum. Yang paling mulia itu yang paling takwanya sama semua. Kita tuh dibedakan derajatnya tergantung takwa kita. Dan ini ujian Allah. Ketika nanti azan lagi, itu belum selesai tugas misalnya, ya kan? Ketika kita mengeluh itu biasa bang. Kita juga kayak gitu, capek ngajar misalnya kan, ngajar lagi, besok pagi masuk jam 7 lagi. Kami kan ngajar kayak gitulah. Tapi itu ujian keimanan. Intinya apa? Allah menguji itu bukan untuk menjatuhkan kita kawan-kawan. Allah menguji kita untuk meningkatkan kualitas kita. Intinya apa? Ketika turun iman tadi, cepat cari kawan yang bagus-bagus. Ya, hati-hati nih kawan-kawan kalian. Ketika tadi mulai mengeluh bang, kalau sampai kita berteman sama orang nggak sholat, bisa kita nggak sholat. Ya, hati-hati. Makanya tolong kawan-kawan soleh. Solusinya gimana? Tadi cari pasangan hidup ya, yang jomblo, yang udah jangan tambah lagi. Nah, sekarang jangan tambah, nanti kalau udah dibolehkan nah tambah lah. Nah, kalau saya insya Allah nggak nambah. Yang kedua, cari kawan-kawan yang baik yang bisa mengingatkan bang. Insya Allah Allah mudahkan itu semua. Allah a'lam bishawab. Habis? Udah cukup? Bapak, foto bang. Barakallah. Ya Pak. Tauhid Zohir batin. Oh, oke. Barakallahu fikum. Ya Pak. Oke. Tangan. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, apa bedanya zahir sama batin? Zahir itu nampak Pak, batin itu enggak. Ya. Zahir itu apa? Salat. Zahir itu kita menampakkan ibadah-ibadah yang langsung. Bersedekah itu zahir. Tapi mengingat Allah dalam hati, berzikir itu bisa kita batin perginya. Ya. Yang sifatnya tidak kelihatan sama orang Pak, itu batin. Ya, jadi lucu juga, mohon maaf lahir dan batin, dan lahir dan batin ini benar. Jangan apa, zahir kelihatan. Contoh kita mencuri punya kawan kita, terlihat kelihatan. Tapi yang batin itu mana? Hati kita mengumpat dongkol sama kawan Pak, itu batin. Artinya batin itu yang tidak kelihatan. Allah a'lam Pak. Jadi zahir itu yang jelas kelihatan sama orang saya bisa lihat. Tapi kalau batin itu Bapak sendiri bisa merasakannya. Orang lain tidak bisa, itu batin. Allah a'lam. Ya, cukup ya? Udah? Kawan-kawan? Jelas insya Allah? Siap hijrah? Siap. Siap sudah 10 dek? Siap. Kurang. Tadi kata udah mau hijrah. Sudah 10 dek? Siap.
Insya Allah siap. Kita tunggu di masjid-masjid terdekat undangan untuk angkat takbir. Allahu Akbar. Ya, kita tutup dengan doa kita kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah tadi tausiah agama yang disampaikan oleh Tuan Guru kita Al-Ustadz Andri Saputra Hafizullah Ta'ala. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi keberkahan untuk beliau dan menjadi bekal ilmu untuk kita semua, dan menjadikan kita semua berkumpul di dunia dan juga berkumpul di surganya kelak, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Adapun acara selanjutnya pada malam hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah, sehingga pada malam hari ini Allah Ta'ala perkenankan kita berkumpul dengan salah satu ulama kita, yakni Syekh Haji Indra Gunawan, imam besar kita, Imam Islamic Center, yang mana insyaAllah beliau juga nanti akan memimpin selawatan bersama kepada kita, sehingga dengan selawatan itu kita mendapatkan syafaat dari manusia yang paling mulia, baginda yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW. Maka daripada itu, untuk tidak lagi memperbanyak mukaddimah, kita serahkan kepada Syekh kita agar memimpin selawatan dan juga nanti memimpin doa daripada majelis ini. Kepada Syekh kita persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Pertama, terima kasih kepada saudara-saudara, terutama admin grup yang sudah mengajak saya bergabung. Senang rasanya bisa bergabung di grup yang satu ini gitu, karena jarang-jarang ada grup yang yang bikers gitu, tapi yang bike born to ride to Jannah. Jadi alhamdulillah bisa bergabung. Ini nampaknya usianya di sini beragam kan, ada yang usianya mungkin adik-adik saya, ada juga yang abang-abang. Ya, tadi diminta untuk sholawat, kemudian terakhir nanti ditutup dengan doa. Sebelum itu ada sedikit yang mau saya sampaikan pada rekan-rekan. Ya, sebagian besar mungkin udah kenal nama, ya, aktivitas sehari-hari saya Imam Islamic Center. Kemudian tapi tadi ada yang perlu saya luruskan. Jadi ada protokol ulama ya. Bukan ulama. Jadi aktivitas di Islamic Center sehari-hari, dan ya beginilah pakaian dinasnya. Jadi nggak usah nggak usah sungkan, karena saya memang ya, sehari-hari tugas sebagai imam sholat di Masjid Islamic Center bersama Ustadz Azhar Dharma. Tapi kebetulan ya memang pencinta motor juga dari dulu ceritanya, karena bupati yang Pak Ramlan dulu, Pak Ramlan. Waktu saya ada prestasi MTQ nasional, beliau ngasih motor waktu itu, karena rasa bangga beliau lah gitu, kasih motor Tiger 2000, waktu itu tahun 2005. Nah, gara-gara itu tuh mulainya pertama suka sama motor. Dan
Ya itu memang ya rekan-rekan biker ini mungkin tahu lah gimana serunya pakai motor itu kan. Dan pengalaman dulu waktu pakai Tiger itu pernah di stop polisi di sini nih teman-teman, di stop polisi, padahal perasaan semuanya lengkap, helm apa semua, di stop suruh pinggir. Saya pikir mau ditanyai surat-surat, rupanya Pak polisinya nanya, ini ban beli di mana? Waktu itu untuk di pasir mungkin motor saya itu ban belakangnya paling besar, paling lebar itu ukuran bannya. Jadi dia nanya, pengen gitu kan, jadi beli di mana nih ban ini gitu. Terus ya, apa namanya, ya banyak lah dikaliku. Baik, untuk selanjutnya mudah-mudahan apa namanya perkumpulan ini jadi perkumpulan yang membawa berkah, kemudian orang-orangnya semakin ditambah ilmunya, imannya, pokoknya yang baik-baik lah. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, itu sekedar perkenalan. Kemudian tadi ada juga yang sampaikan kapan-kapan kita belajar tahsin Al-Quran, boleh juga. Nanti ada waktu insyaallah tahsin bacaan Al-Quran. Baik, sholawatnya ini banyak versi nih, versi yang mana ini? Sholawat Badar aja lah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bihadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Baik, mudah-mudahan dengan banyak salawat kita ya Nabi Muhammad SAW sebagai kaumnya dan mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah berkumpulnya kami ini pada malam hari ini berkumpul
dengan penuh rasa kasih sayang, wa tafarruqan an ba'dihi tafarruqan ma'suman, dan pisahkanlah kami malam hari ini setelah acara ini dengan perpisahan yang maksum, yang suci dari kesalahan. Allahumma alif baina qulubina kama alafta bainal muhajirin wal ansar. Ya Allah, persatukanlah hati-hati kami sebagaimana Engkau telah mempersatukan hati-hati para muhajirin dan ansar. Allahumma ja'al yawmana khairan min amsina wa qadana khairan min yawmina ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bisa mendengar nasihat dan mengambil kebaikan dari nasihat-nasihat tersebut. Allahumma ja'alna minal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang berkata kami beriman kepada Allah, kemudian kami beristiqamah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin. Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab, berikanlah kami keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami pada bulan Ramadan. Amin ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah tadi slide yang disampaikan oleh Tuan Guru kita Syekh Haji Indra Gunawan, dan juga doa yang dituntut oleh beliau. Semoga dengan hadirnya beliau di tengah-tengah kita juga mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita ucapkan ribuan terima kasih kepada beliau yang telah hadir juga bersama kita pada malam hari ini, yang mana tadi beliau menyampaikan di grup WhatsApp Kartu Jannah beliau tidak dapat hadir karena anak beliau sedang sakit. Namun qadarullah, ketetapan dari Allah, beliau juga akhirnya sampai di tengah-tengah kita. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan majelis ini, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit daripada anak beliau, Allah sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita berdoa kepada Allah, yang mana sama-sama kita ketahui istri daripada salah satu abang kita dari Mr. Jack, yakni Ketua Midun, sedang hamil dan juga istrinya sedang mengalami sakit. Semoga dengan keberkahan majelis pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan dan Allah Subhanahu wa taala angkat seluruh penyakit dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada seluruh keluarga kita yang hari ini mungkin sakit di rumah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang ingin kami sampaikan, yang mana pemberitahuan terakhir ini, tanggal 4 April ini Bikers Yasarakan akan mengadakan santunan anak yatim, yang mana disampaikan oleh tadi abang kami senior daripada Mr. Jack. Insya Allah pada malam hari ini kita juga akan sedikit memberikan seikhlas hati kita untuk anak-anak yatim kita yang ada di Rokan Hulu ini. Insya Allah tanggal 4 April para Bikers nanti akan menyantuni anak yatim. Nanti abang kita akan memberikan satu kotak, maka akan kita isi dengan seikhlas hati kita. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang menyantuni anak yatim kelak akan bersama dengan di surga. Rasulullah memberi syarat seperti ini. Tidak ada batas lagi antara orang yang memberikan kepada anak yatim, dekatnya beliau, dekatnya kita kelak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.